Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Dwi Febriana, NIM 2017-213. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusutan fiskal dan amortisasi fiskal. Yang pertama yaitu penyusutan fiskal. Terdapat harta berwujud yang disusutkan dan yang tidak dapat disusutkan. Menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tidak berubah sampai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun itu tidak boleh dibebankan sekaligus, tetapi dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Pengertian harta berwujud yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun itu lebih luas dibandingkan pengertian aktiva tetap menurut akuntansi. Tetapi dalam prakteknya itu sama, yaitu aktiva tetap dan selanjutnya digunakan dengan istilah aktiva tetap. Selanjutnya, ketentuan penyusutan fiskal. Yang pertama, penyusutan fiskal dimulai pada bulan pengeluaran atau pada bulan selesai pengerjaannya, kecuali dengan persetujuan Dirjen Pajak dapat dimulai sejak harta tersebut digunakan atau menghasilkan. Yang kedua, dasar penyusutan fiskal adalah harga perolehan yang tidak dikurangi dengan nilai residu. Yang ketiga, mulai tahun 2001 dilakukan dalam 1 bulan penuh, dilakukannya per jenis aktiva tetap, dilampirkan dalam SPT PPH dengan lampiran khusus atau ESPT PPH. Yang keempat, penyusutan tahun 2009 dan seterusnya itu tidak ada perbedaan yang prinsipal dengan penyusutan tahun 2001 sampai 2008. Penyusutan fiskal harta berwujud kelompok bangunan hanya boleh dengan metode garis lurus, yaitu permanen sebesar 5% per tahun dan tidak permanen sebesar 10% per tahun. Yang keenam, penyusutan fiskal harta berwujud bukan kelompok bangunan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Jadi wajib pajak itu hanya boleh memilih satu metode. Perubahan metode penyusutan fiskal harus mendapatkan persetujuan dari Dirjen Pajak. Yang ketujuh, penyusutan fiskal dengan metode saldo menurun pada akhir masa manfaat nilai buku fiskal itu disusutkan sekaligus. Yang kedelapan yaitu metode dan tarif penyusutan fiskal. Jadi untuk kelompok harta itu dibagi menjadi 2, bukan bangunan dan bangunan. Untuk bukan bangunan sendiri terdapat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sedangkan bangunan itu permanen dan tidak permanen. Untuk masa manfaat, kelompok 1 itu 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Dan untuk bangunan yang permanen 20 tahun dan tidak permanen 10 tahun. Untuk tarif penyusutannya, untuk garis lurus, kelompok 1 itu 25%, kelompok 2 12,5%, kelompok 3 6,25%, kelompok 4 5%. Dan untuk yang permanen 5% dan yang tidak permanen 10%. Untuk saldo menurun, kelompok 1 50%, kelompok 2 25%, kelompok 3 12,5%, dan untuk kelompok 4 10%. Selanjutnya yang ke-9, kelompok harta bangunan dan bukan bangunan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 PMK 03 Tahun 2009. Yang ke-10, pengalihan aktiva tetap itu dihitung dengan keuntungan atau kerugian pengalihan harta. Ada komersial dan ada fiskal. Yang komersial itu harga jual atau harga pasar dikurangi nilai buku akuntansi. Yang fiskal harga jual atau harga pasar dikurangi dengan nilai buku fiskal pasal 4 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu keuntungan pengalihan harta itu merupakan objek PPH. Yang ke-11, penggantian asuransi.
sesuai dengan pasal 11 ayat 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Dirjen Pajak, jumlah kerugian atau NBF harta yang bersangkutan itu dibukukan sebagai beban pada waktu yang sama dengan penerimaan penggantian asuransi. Selanjutnya, penyusutan alat-alat kecil atau small tools. Menurut pasal 11 ayat 1-2 Undang-Undang PPH tahun 1984, sesuai dengan pembukuan wajib pajak, alat-alat kecil yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan seperti dalam penyusutan akuntansi. Yang ke-13, Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEB 316 PJ tahun 2002. Jadi perlakuan PPH atas pengeluaran atau biaya perolehan perangkat lunak atau software komputer itu ada perangkat lunak, software, yang kedua program aplikasi khusus atau kelompok 1. Yang ke-14, penurunan produksi atau berhenti sementara. Sesuai dengan SE 02 PJ 42 tahun 1992, 26 Januari 1999. Tidak diperkenankan melakukan penangguhan penyusutan fiskal walaupun dalam tahun pajak itu terjadi penurunan produksi atau penghentian produksi. Yang ke-15, kerugian pengalihan harta. Menurut pasal 6 ayat 1D Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 itu dapat dibiayakan kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki wajib pajak itu digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh tidak final. Selanjutnya yang ke-16 ada beda waktu. Jadi apabila harga perolehan aktiva tetap secara komersial sama dengan fiskal, itu perbedaan penyusutan fiskal itu merupakan beda waktu. Menurut PSAK nomor 46 itu perbedaan tersebut dibukukan dalam akun pajak tangguhan. Yang ke-17, penyusutan dipercepat. Jadi penyusutan fiskal itu termasuk penyusutan dipercepat karena masa manfaat fiskal itu lebih pendek dibandingkan masa manfaat komersial. Yang ke-18, fasilitas PPh pasal 31A. Jadi wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu itu dapat diberikan fasilitas PPh dalam bentuk penyusutan. Selanjutnya yaitu ada tarif penyusutan. Jadi seperti sama dengan metode dan tarif penyusutan fiskal. Jadi kelompok harta itu dibedakan menjadi dua, bukan bangunan dan bangunan. Dan bukan bangunan itu terdapat kelompok 1, 2, 3, 4, dan bangunan itu permanen dan tidak permanen. Tetapi di sini masa manfaatnya itu berbeda dan juga perhitungannya pun juga berbeda. Tetapi untuk metode itu sama, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Di sini masa manfaat untuk bukan bangunan kelompok 1 itu 2 tahun, untuk tarif penyusutan garis lurusnya 50%, untuk saldo menurunnya 100%. Untuk kelompok 2 masa manfaatnya 4 tahun, tarif penyusutan garis lurusnya 25%, saldo menurunnya 50%. Untuk kelompok 3 masa manfaatnya 8 tahun, tarif penyusutan garis lurusnya 12,5%, saldo menurunnya 25%. Untuk kelompok 4 masa manfaatnya 10 tahun, tarif penyusutannya 10%, dan untuk saldo menurunnya 20%. Untuk bangunan yang permanen itu masa manfaat 10 tahun,
Untuk tarif penyusutannya hanya menggunakan garis lurus, yaitu 10% dan tidak permanen, masa manfaatnya 5 tahun, tarif penyusutan garis lurusnya 20%. Yang kesembilan yaitu perencanaan PPH. Jadi aktiva tetap yang diperoleh atau selesai dibangun sesuai produksi komersial sebaiknya itu minta persetujuan ke KPP untuk memulai penyusutan sejak digunakan karena dapat menunda kompensasi rugi fiskal. Harta berwujud bukan kelompok bangunan itu penyusutan komersial dengan metode garis lurus dan penyusutan fiskal dengan metode saldo menurun. Jadi pada awal tahun investasi itu penyusutan fiskal itu lebih besar dibandingkan penyusutan komersial yang akan mengakibatkan laba fiskal itu lebih rendah dibanding laba komersial atau terjadi koreksi fiskal negatif yang menguntungkan wajib pajak. Selanjutnya, amortisasi fiskal. Nah, menurut pasal 11A Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1994 ini tidak berubah pada Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2000. Dirubah pada Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya itu termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai dan muhibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan diamortisasi dengan metode garis lurus atau saldo menurun. Apabila diamortisasi dengan saldo menurun, pada akhir masa manfaat nilai sisa bukunya itu diamortisasi sekaligus. Jadi masa manfaat dan tarif amortisasi itu sama dengan harta berwujud kelompok, bukan bangunan. Selanjutnya yaitu di situ ada tabel masa manfaat dan tarif amortisasi kelompok harta tak berwujud. Jadi kelompok harta tak berwujud itu ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masa manfaatnya untuk kelompok 1 itu 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 20 tahun. Untuk tarif amortisasinya menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Untuk kelompok 1 itu 25% kali HP untuk garis lurus, untuk saldo menurunnya 50% kali NSB. Untuk kelompok 2 garis lurusnya 12,5, saldo menurunnya 25%. Untuk kelompok 3 garis lurus 6,25%, untuk saldo menurunnya 12,5%. Untuk kelompok 4 garis lurusnya 5%, saldo menurunnya 10%. Jadi pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 itu tidak berubah pada Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Jadi pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun itu tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, tetapi dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau 11A. Selanjutnya terdapat contoh. Jadi di PT Meranti Jaya pada akhir tahun 2000 itu mendapat HPH atau hak penguasaan hutan di Kalimantan. Di Kalimantan Tengah dengan biaya sebesar 10 miliar dengan taksiran produksi 100.000 ton kayu. Itu mulai produksi komersialnya pada tahun 2001. Nah, di tabel 4.5 itu terdapat data produksi dan amortisasi HPH. Jadi mulai dari tahun 2001 sampai tahun 2005, lalu itu jumlah produksinya dan amortisasi HPH-nya. Jadi realisasi penebangan lebih 10.000 ton dari perkiraan. Apabila terjadi pengalihan harta
tak berwujud atau hak pembangunan migas dan bahan migas, nilai sisa bukunya itu dibebankan sebagai kerugian dan jumlah penggantian yang diterima itu merupakan objek PPh tidak final. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.